Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deda Holinisa, NPM 18.021.021.0016, diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa dan Kebudayaan Sunda Kuno. Di sini saya akan mempresentasikan naskah yang berjudul Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, diampu oleh Dr. Andes Undang Ahmad Darsa M.Hum, Rahmat Sopian M.Hum, Aditya Pratama M.Hum. Sejarah naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, naskah lontar abad ke-16 Masehi yang berjudul Sang Hyang Siksa Kandang Karesian sebagai salah satu peninggalan karuhun orang Sunda. Meskipun Sang Hyang Siksa Kandang Karesian tidak menginformasikan identitas penulisnya, namun pada bagian akhir teks tercantum Candra Sangkala, yaitu Nora Catur Sagara Wulan 1140 Saka atau 1581 Masehi atau abad ke-16 Masehi. Naskah ini ditulis pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja yang memerintah di Pakuan Pajajaran tahun 1982 sampai 1521 Masehi. Pengertian naskah Sang Hyang Siksa Kandang. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian diartikan bagian aturan atau ajaran tentang hidup arif berdasarkan dharma. Ada juga kata karesian dalam naskah ini tidaklah dikonotasikan khusus dengan pengertian biara atau tempat tinggal resi, melainkan dengan arti kearifan atau kewaspadaan hidup menurut ajaran Dharma. Tuntunan moral. Ada juga 3 tuntunan moral yang digambarkan dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Yang pertama yaitu membicarakan kesejahteraan hidup manusia di dunia dengan memahami dharmanya masing-masing. Yang kedua, tuntunan dharma terpenuhi dengan sempurna, maka terjadilah kesejahteraan dunia. Yang ketiga yaitu keberhasilan dalam dharma akan membuka kesempatan untuk moksa bagi siapapun juga, tanpa harus menjadi resi terlebih dahulu. Prasasti naskah Siksa Kandang Karesian. Naskah Siksa Kandang Karesian dapat dianggap sejaman dengan prasasti tembaga yang ditemukan di desa Kebantenan, Bekasi, atau disebut Prasasti Kebantenan. Keduanya ditulis pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Hal ini ditunjukkan pleite, terutama dalam kaitannya dengan adanya istilah pangurang desa Calagara. Istilah ini diantaranya termasuk ke dalam 4 jenis perpajakan pada masa itu, yaitu dasa denda, calagara pasukan pekerja, uperi persembahan, penggeres penghasilan tambahan. Teks naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian mengungkap tuntunan moral berkaitan dengan keahlian pekerjaan atau jabatan, terutama
perilaku yang harus diketahui dan dilakukan oleh seorang pemimpin yang disebut dengan istilah dasa prasanta, 10 penenang atau cara memben pemerintah yang baik agar yang diperintah atau bawahan merasa senang, yaitu guna bijaksana atau kebajikan, ramah bertindak seperti orang tua dan ramah, hok sayang, pesok memikat hati, asik kasih sayang, cinta kasih, iba karunya, iba atau sayang, mupreruk membujuk, mengulas memuji, nyecep membesarkan hati dan memberikan kata-kata pendingin yang menyejukkan hati dan ngala angen mengambil. Selanjutnya, bentuk arsitektur atau wastuwidya sebagaimana terungkap dalam naskah Sang Hyang Siksakandang Karesian, seperti Anjung Meru, bangunan yang berbentuk lancip seperti gunung, lebih tinggi ke atas atau lebih kecil. Badak Huai, bentuk bangunan rumah yang idak memakai wuung. Bersambungannya antara atap belakang dan atap depan tampak seperti badak yang sedang mengangga. Ada juga badawang syarat, satu ragam hias pada rumah dengan hiasan ikan atau besar. Selanjutnya, ada bermacam-macam jenis balai-balai yang tergambar dalam naskah Sang Hyang Siksakandang Karesian, seperti balai bobot, balai serambi, bangunan yang sangat hebat dan kuat. Balai bubut, sejenis balai dengan bentuk ragam hias yang dibubut, dihaluskan atau dibulatkan. Balai mangku, balai tempat menunggu. Balai nyasa, bangunan samping hale tulis, balai yang digunakan untuk keperluan administrasi atau kantor. Balai watangan, balai tempat mengadili atau pengadilan. Selanjutnya, beberapa keahlian, pekerjaan, sena hasil kreasi para ahli dalam naskah Sang Hyang Siksakandang Karesian yang barangkali belum begitu juga kenal, seperti Danudara pemanah, Palika penyelam, Peneresan penyadap enau atau nira, Panjak penabuh gamelan, Panewon pejabat yang membawahi 1.000 orang rakyat, Penggerek pemburu, Hareup catra koki juru masak, Penyegek pengeyek ahli batik, Kabojengkeng panggusur pembawa pedati, Kumbang gending pembuat gamelan, Pengurang dasa pencatat atau desa atau pajak, Memen dalang, Gambuk dalang, pengatur laku dalam pertunjukan wayang, Guru widang ahli kulit, Hulu jurit panglima perang hulu kembang pertapa, Penghugu pemimpin atau kepala, Pemuka dusun, Legik tukang merambah dalam berburu, perambah dalam berburu, penghulu tentang penguasa atau raja. Berikut 2 sumber referensi yang saya pergunakan dalam pemaparan
kali ini karya Dr. Andes Eli Suryani Nani Surmalina, MS. Buku keluaran tahun 2020 yang berjudul Mengenal Filologi dan Kefilologian dalam Perspektif Multidisiplin, dan gambar yang saya kutip dari situs Quora yang di dalamnya memuat tentang bahasan naskah Sanghyang Siksa Kandang Keresian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam kata. Selebihnya saya minta maaf. Karena di sini kita sama-sama sedang belajar. Semoga bahasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam kata. Selebihnya saya minta maaf. Karena di sini kita sama-sama sedang belajar. Semoga bahasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.